Halo, ketemu lagi di kuliah daring retribusi dan pajak daerah bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penerapan pajak daerah yang masih merupakan lanjutan dari pertemuan minggu lalu. Subpokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah pemungutan pajak, surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD, surat ketetapan pajak daerah, dan pembayaran pajak daerah. Pertama kita bahas dulu tentang pemungutan pajak daerah. Pada dasarnya, pemungutan pajak daerah tidak bisa diborongkan. Artinya, seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak bisa diserahkan pada pihak ketiga, tapi dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga nih. Nah, kita lihat yuk apa aja yang bisa diserahkan dan tidak dapat diserahkan ke pihak ketiga. Pertama yang tidak dapat diserahkan. Kegiatan yang nggak bisa dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Sedangkan kegiatan yang bisa dilimpahkan ke pihak ketiga yaitu pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, dan penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak. Nah, dari kegiatan yang bisa dilimpahkan ke pihak ketiga ini, bisa kita simpulkan bahwa kegiatan tersebut berhubungan dengan proses administrasi. Bagi wajib pajak yang membayar pajak sesuai ketetapan kepala daerah atau yang menghitung sendiri, bisa diterbitkan surat tagihan pajak daerah atau STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak. Pembahasan kedua, surat pemberitahuan pajak daerah. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara dibayar sendiri, wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Yes, SPT ini sama dengan SPT yang sudah kalian pelajari sebelumnya, yaitu surat pemberitahuan. Ditambah PD di belakangnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah pajak daerah. Dalam rangka penyampaian SPTPD, wajib pajak melaporkan kepada kepala daerah tentang perhitungan dan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Perda. SPTPD ini merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban menurut Perda. Jadi, basically memang sama dengan SPT yang sudah kamu pelajari, jenis pajaknya aja yang beda. SPTPD ini harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya. Setelah itu, SPTPD disampaikan ke kepala daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau institusi perpajakan daerah, tentu saja dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah. Penyampaian SPTPD harus dilampiri dengan keterangan atau dokumen yang ditetapkan oleh kepala daerah, seperti SPT pada umumnya. SPT dianggap tidak disampaikan kalau nggak ditandatangani sama wajib pajak atau penanggung pajak, dan tidak dilampiri keterangan atau dokumen yang ditentukan. SPTPD ini bisa diambil di kantor Dispenda. Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima, bisa memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD-nya untuk jangka waktu tertentu, misalnya 2 bulan, tentunya sesuai dengan Perda yang mengatur pajak daerah. Nah, perpanjangan penyampaian SPTPD ini tidak serta-merta bisa diberikan ke semua wajib pajak. Cuma alasan-alasan yang sah yang bisa diterima pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD-nya, seperti WP berada di luar negeri dan dapat dibuktikan oleh WP tersebut, misalnya paspor. Yang kedua, WP meninggal dunia sebelum dilakukan pengalihan sebagai penanggung atas pajak terutang. Ketiga, adanya sengketa dengan pihak lain yang belum mendapat keputusan pengadilan. Dan yang keempat, segala kejadian yang menimpa wajib pajak yang berada di luar kekuasaannya atau force majeure. Permohonan penundaan penyampaian SPTPD harus diajukan oleh WP secara tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD. Pengajuan permohonan harus melampirkan pernyataan tertulis mengenai besarnya pajak terutang yang harus dibayar dan surat pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang. Nah, penyampaian SPT kan ada risiko salah input atau lainnya nih, sehingga membutuhkan pembetulan. Di pajak daerah, WP juga bisa melakukan pembetulan.
Pembetulan SPTPD dilakukan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu. Misalnya paling lama 2 tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sepanjang Dispenda belum melakukan tindakan pemeriksaan. Kalau misalnya nih pembetulan SPTPD justru menambah utang pajak, maka WP atau penanggung pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar. Bunganya ini dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD. Nah, seperti SPT di pajak pusat, WP yang tidak melaporkan SPTPD juga akan dikenai sanksi administrasi berupa denda yang besarnya ditentukan sama Perda. Artinya, beda pajak, beda sanksi. Berikutnya surat ketetapan pajak. Berdasarkan SPTPD yang disampaikan oleh WP, kepala daerah akan menentukan apakah kewajiban perpajakannya sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau belum. Dalam jangka waktu 5 tahun, kepala daerah dapat menerbitkan SKPDKB. SKPDKB ini diberikan jika si WP kurang bayar atas pajak terutangnya. Kedua, SKPDKBT atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. SKPDKBT ini diterbitkan kalau ditemukan data baru atau data yang sebelumnya belum terungkap yang menyebabkan pertambahan jumlah pajak terutang. Dan yang ketiga, SKPDN atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil. SKPDN ini diterbitkan apabila jumlah kredit pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang yang nggak ada kredit pajaknya. Penerbitan SKP ditujukan kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP. Ketentuan ini tentu saja ditujukan kepada WP yang membayar pajak terutang sesuai dengan perhitungan sendiri atau yang lebih kita kenal sebagai self-assessment, dan bagi WP yang pajak terutangnya ditetapkan oleh kepala daerah atau official assessment. Oleh karena itu, penerbitan SKP hanya dilakukan terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material. Pembahasan terakhir yaitu pembayaran pajak. Penetapan pajak daerah ada dua, yaitu self-assessment dan official assessment. Untuk self-assessment, WP yang ditetapkan untuk membayar sendiri pajak daerah yang terutang membayar pajaknya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah atau SSPD. SSPD ini adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh kepala daerah. Sedangkan untuk official assessment, WP yang ditetapkan untuk membayar pajak daerah terutang berdasarkan ketetapan kepala daerah, membayar pajak dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau SKPD. Proses pembayaran pajak tentu aja ada jangka waktunya. Kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang paling lama 30 hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak tanggal diterima SPPT. Apa itu SPPT? SPPT adalah surat pemberitahuan terutang pajak daerah. SPPT ini diberikan jika menggunakan official assessment. Nah, untuk pembayaran pajak bisa dilakukan di kas daerah, bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah. Untuk angsuran pembayaran pajak juga diatur nih. Kepala daerah atas permohonan WP atau penanggung pajak, kalau udah memenuhi persyaratan yang ditentukan, bisa memberikan persetujuan kepada WP atas penanggung pajak untuk mengangsur pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% per bulan. Ingat ya, angsuran cuma bisa diberikan jika ada permohonan dari WP, jadi kalau nggak ada permohonan, ya nggak bisa. Berikut contohnya, pajak terutang dalam SKPDKB sebesar 100 juta. Karena WP mengalami kesulitan likuiditas, WP mengajukan permohonan kepada kepala daerah untuk mengangsur pajak yang terutang. Setelah melakukan pemeriksaan, kepala daerah menyetujui pembayaran dengan angsuran 4 kali dengan besar angsuran yang sama. Angsuran pertama jatuh tempo tanggal 1 Juni 2020. Maka, untuk tahapan ke-1, WP akan membayar angsuran 27 juta dan akan jatuh tempo pada 1 Juni 2020. Tahap kedua sebesar 26,5 juta dan jatuh tempo 1 Juli 2020. Tahap 3 sebesar 26 juta dengan jatuh tempo 1 Agustus 2020 dan tahap 4
25,5 juta dengan jatuh tempo 1 September 2020. Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran yang ditentukan oleh kepala daerah, WP dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Misalnya, WP melakukan pembayaran untuk masa bulan Agustus 2020 dan dibayar bulan November 2020. Maka atas keterlambatan dikenakan bunga 2% dan ditagih dengan STPD sebagai berikut. Pembayaran masa Agustus 2020 yaitu 5 juta, bunga 2% untuk waktu 2 bulan sebesar 200.000 sehingga jumlah pembayarannya 5.200.000. Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik berbeda. Bye!